Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devitianti Batubara, NPM 201440033, Prodi PGSD 2A, mata kuliah pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Cara Melestarikan Lingkungan Alam dan Buatan. 1. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pengelolaan sumber daya sebaik mungkin dengan pembangunan yang berkesinambungan serta peningkatan terhadap mutu hidup masyarakat. Yang kedua yaitu kualitas lingkungan hidup, di mana yaitu dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup sekitar yang berhubungan dengan mutu hidup. Kualitas hidup dapat ditentukan oleh 3 komponen, yaitu terpenuhnya kebutuhan untuk keberlangsungan hidup hayati, kebebasan untuk memilih lingkungan harus dijaga agar dapat mendukung terhadap kualitas berupa tingkat hidup masyarakat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu lingkungan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan sumber daya serta mengurangi zat pencemaran dan ketegangan sosial terbatas. 3. Keterbatasan ekologi dalam pembangunan. Biolog lingkungan atau yang biasa dikenal dengan ekologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang mempunyai hubungan erat dengan lingkungan. Ekologi berasal dari kata oikos, yaitu berarti rumah tangga, dan logos yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Jadi, ekologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara hidup dengan keadaan lingkungannya yang bersifat dinamis. Yang selanjutnya adalah analisa lingkungan hidup. Berdasarkan pada data yang diperoleh, Indonesia mempunyai hutan tropis dunia sebesar 10%, sekitar 12% keadaan hutan di Indonesia yang merupakan bagian dari jumlah binatang yang tergolong jenis mamalia, dan 16% merupakan bagian dari spesies amfibi dan binatang sejenis reptil, dan 25% dari bagian spesies sejenis burung, dan sekitar 1519 merupakan bagian dari spesies burung. Sisanya merupakan endemik yang hanya dapat ditemui di daerah tersebut. Dan pada periode 1997 sampai 2000 bertambah menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Berdasarkan pada hasil penelitian itu, landas pada tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan mengalami kerusakan yang cukup serius. Di antaranya hutan seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Menurut data yang diperoleh dari Bakomas Penanggulangan Bencana pada tahun 2003, bencana yang terjadi selama tahun 1998 hingga pertengahan 2003, data yang dapat menunjukkan telah terjadi 647 bencana dengan 2022 korban jiwa dan mengalami kerugian miliaran rupiah, dengan 85% merupakan bencana banjir dan longsor.
Seterusnya yaitu ada masalah-masalah pada lingkungan hidup. Yang pertama, pencemaran sungai dan laut. Sungai dan laut dapat tercemar dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan logam berat, pembuangan limbah cair, kapal, dan pemanfaatan air panas. Yang kedua, pencemaran tanah, di mana tanah bisa dapat tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk dan bahan pestisida. Yang ketiga, pencemaran hutan. Hutan juga bisa mengalami kerusakan apabila dalam pemanfaatannya tidak terkendali dengan baik. Yang keempat yaitu pencemaran udara. Efek dari pencemaran udara juga sudah dapat dirasakan pada saat ini. Hanya banyaknya penyakit yang bersumber dari udara, peningkatan jumlah pengidap ispa, dan juga bertambahnya jumlah orang yang tua sebelum waktunya menjadi efek negatif dari pencemaran udara. Yang selanjutnya yaitu penyebab dampak masalah lingkungan hidup. Penyebab dampak masalah lingkungan hidup. Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dan pemanfaatan sumber-sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah kerusakan flora dan fauna akan terus bertambah dan berlangsung lama jika dalam penggunaannya masyarakat tidak memperhatikan keseimbangan terhadap ekosistem lingkungan. Yang selanjutnya itu upaya-upaya mengatasi masalah lingkungan hidup. Upaya yang pertama menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Yang ketiga memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap. Yang kelima untuk mengetahui keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan penggunaan indikator secara efektif. Yang keenam yaitu penerapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi. Yang ketujuh yaitu mengikut sertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global. Dan yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan daur ulang sumber daya alam. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi dengan cara melakukan pengembangan usaha seperti mendaur ulang bahan-bahan yang sebagian besar orang menganggap sampah. Yang selanjutnya yaitu pelestarian flora dan fauna. Yang pertama, hutan suka alam merupakan daerah khusus yang diperuntukkan untuk melindungi alam hayati. Yang kedua ada Suka Marga Satwa, merupakan salah satu daerah hutan suka alam yang tujuannya sebagai tempat perlindungan untuk hewan-hewan langka agar tidak punah. Yang ketiga yaitu ada Tanam Nasional, yaitu daerah yang cukup luas yang tujuannya sebagai tempat perlindungan alam dan bukan sebagai tempat tinggal melainkan sebagai tempat rekreasi. Cagar alam merupakan daerah dari hutan suka alam yang dijadikan sebagai tempat perlindungan untuk keadaan alam yang mempunyai ciri khusus, termaksud di dalamnya merupakan flora dan fauna serta lingkungan abiotik yang berfungsi untuk kepentingan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi dari teori makalah saya tentang cara melestarikan lingkungan alam dan buatan
Kesimpulannya yaitu, penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup adalah adanya kegiatan masyarakat seperti pembuangan limbah pabrik, sampah dari rumah tangga, penebangan dan kebakaran hutan yang menimbulkan pencemaran terhadap sungai dan laut, tanah, hutan sehingga banyak flora dan fauna yang punah. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.